momennya tahun baru Islam. Jadi kita akan membacakan surat doa awal tahun. Semoga apa yang kita baca ini Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, umatnya selalu istiqomah jalan sunnah-sunnahnya yang selalu kita termasuk di dalamnya. Marilah untuk bersekat waktu kita buka Yasin kita dari bacaan doa awal tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin diikutin apa bareng-bareng ya, Ustaz? Diikutin aja. Diikutin aja. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadim. Allahumma antal abadiyul qadim. Awwal wa ala fadlika azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal awani ala hadhihin nafsil ammani roti bilsu wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya zal zalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita, yaitu Ustaz Adi Permana SPD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Ya maaf, Ustaz, ini boleh Ustaz enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan lana wa hiya nikmatul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah salat maghrib Masjid Jami'al Mu'min yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini adalah malam yang amat sangat mulia. Malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan.
karena malam ini kita akan menutup akhir tahun Islam dan besok hari kita sudah memasuki awal tahun baru Islam. Maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, mari kita isi malam Muharram ini dengan doa yang tadi sudah kita panjatkan kepada Allah, dengan kita merenung walaupun sesaat sampai dengan Isya, kita merenungi, memaknai apa pemahaman hikmah tentang Muharram. Maka kita patut bersyukur kita hadir di masjid ini, berarti Allah mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur dan bertakwa. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengupas tentang hikmah Muharram, mari sama-sama kita baca doa suratul Fatihah. Kita doakan Ketua Masjid Jami Al-Mu'min Ustadz Muhammad Sahrin yang sekarang masih di perjalanan dari Bekasi, macet tadi, diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mu'min, para donatur, para imam, para ustadz, para pembina, para penasehat, para donatur, juga khusus para jamaah yang terus memakmurkan masjid ini baik secara tenaga, pikiran dan harta. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran usaha pekerjaannya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita santai saja sampai Isya, mudah-mudahan kekejar. Ada 3 bagian yang saya akan jelaskan tentang masalah Muharram. Pertama adalah sejarah Muharram. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Muharram. Yang ketiga adalah hikmah apa yang bisa kita ambil dari Muharram. Kita tidak panjang lebar. Pertama, sejarah Muharram. Muharram ini identiknya, orang taunya adalah hijrah. Ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat mengikutinya, mengikuti Rasulullah hijrah, sampai-sampai sahabat ini dilarang untuk keluar dari Mekah oleh penduduk Mekah. Kalau mau keluar silakan, tapi syaratnya jangan bawa harta yang ada di kota Mekah. Jadi sahabat-sahabat ini hijrah dari Mekah ke Madinah betul-betul karena niatnya Allah dan Rasulnya. Tidak bawa harta, rumah ditinggal, harta ditinggal, usahanya ditinggal, semua ditinggal. Hanya dia membawa dirinya dan keluarganya hijrah ke Madinah. Tapi ada juga seorang pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya,
Ada seorang pemuda, dia hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya karena wanita yang dicintainya, wanita yang disayanginya, hijrah ke Madinah. Jadi si pemuda ini mengikuti wanita yang dicintainya hijrah ke Madinah. Maka sahabat bicara kepada Rasulullah, ada pemuda yang hijrah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena wanita. Akhirnya keluarlah hadis yang sangat masyhur, yang bisa jawab saya kasih hadiah minyak al-hikmah, innamal a'malu. Jangan Ustadz, nyantar Ustadz mau dikasih, nggak bisa jawab juga. Ayo, innamal a'malu. Wah, banyak banget yang jawab. Bapak Ki, kasih ke Bapak tuh yang paling kenceng, kopiah putih. Ya, karena banyak yang jawab. Ya. Jadi makanya saya ngelihat lirik dulu mana yang kira-kira agak kenceng suaranya ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini Ki. Kelewatan ya. Duduk lagi. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau dia niat hijrah, hijrah itu kan pindah artinya. Dari Mekah ke Madinah, kalau niat dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niat hijrahnya karena wanita, maka dia akan dapat niat hijrah itu. Betul, akhirnya dia dapat wanita itu. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Makanya kita hijrah, Pak, itu niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ya, dan kata Rasulullah, hijrah itu selesai ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak ada hijrah kedua, hijrah ketiga, hijrah keempat, nggak ada. Kalau sekarang ada, misalkan sekelompok orang mengatakan, saya nih hijrah, pengajian saya dari Al-Mu'min hijrah ke masjid yang lain karena di Masjid Al-Mu'min nggak sesuai dengan kajian-kajian hijrah. Nah, ini hati-hati Pak, tidak ada nih ya. Kalau dia berhijrah itu minaz zulumati ilan nur wa minal jahiliyati ila siratim mustaqim. Itu inti hijrah. Dari kegelapan ke cahaya, dari nggak tahu dia pengen nyari tahu. Di Masjid Al-Mu'min ada kajian fikih, ada kajian Quran, ada kajian hadis. Kalau orang yang pengen berhijrah, saya dulu nggak ngerti Quran, belajar Quran di Masjid Al-Mu'min, hijrah. Ya, tapi kalau Masjid Al-Mu'min mah subuhnya pakai kunut, saya pengen hijrah, saya nggak mau pakai kunut. Nah, misalkan itu bukan hijrah Pak, hati-hati. Ya, kalau orang-orang mengaku memakai pakaian hijrah, ya, tapi dia konteksnya malah memecah belah umat, itu bukan hijrah. Hijrah itu intinya menyatukan, bukan memecah belah. Jadi dari Mekah ke Madinah Rasulullah menyatukan sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah. Karena apa? Di Mekah sudah demikian rupa orang yang sholat dibunuh, dicaci, dimaki, dihina. Akhirnya hijrahlah Rasulullah dengan sahabat ke Madinah. Jadi itu Pak, makna hijrah. Hati-hati kalau disalah artikan. Hijrah itu merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Sekarang kita sholat hanya fardu-fardu saja. Saya pengen hijrah, tambahlah sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat hajat, sholat witir. Itu hijrah. Saya dulu puasa itu hanya bulan Ramadan. Sekarang mah tambahlah puasa Senin Kemis. Tambah juga puasa hari lahir, jadi seminggu 3 kali. Tambah udah biasa nih puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Puasa ya, bukan sholat Nabi Daud, enggak ada Pak. Hari ini sholat, besok enggak. Ini enggak ada nih sholat Nabi Daud ya. Yang ada puasa Nabi Daud. Ini kita melakukan hijrah dengan materi hijrah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hijrah Rasul itu
di tahun pertama Hijriah. Tapi saat penentuan tahunnya itu bukan di tahun pertama. Jadi ketika sudah 17 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu Umar bin Khattab sering menulis surat. Hanya ada tanggal dan bulan, belum ada tahun. Akhirnya diskusi dengan para sahabat, nih tahunnya mau tahun apa nih? Ya. Akhirnya ditentukanlah, dikasih saran oleh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini sahabat yang paling cerdas. Ketika sahabat-sahabat diberikan keleluasaan rezeki, ada yang kaya, ada yang punya jabatan, ada yang punya karisma, Sayyidina Ali diberikan kelebihan ilmu. Diberikan saran oleh Sayyidina Ali, tahunnya namanya Hijriah, tahun hijrah, di tahun ke-17, bukan tahun pertama. Ya. Nah, bulannya kenapa bulan Muharram? Ini besok nih bulan Muharram. Karena ingin menandakan bahwasanya ketika selesai melakukan perjuangan umat Islam dari bulan Ramadan, dia puasa Ramadan selama 1 bulan, bukan berjuang tuh. Ramadan artinya terik panas, dia berjuang. Orang-orang yang diberikan hawa panas, nafsu amarah, karena banyak kesulitan, banyak hal yang memusuhi, lalu dia bersabar, dia Ramadan, dia puasa, lalu selesai puasa Syawal, lalu masuk lagi Dzulqa'dah, lalu masuk lagi Dzulhijjah. Inilah inti pengorbanan umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Uang dia keluarkan. Bayangkan Pak, ibadah haji dulu mah setahun 2 tahun bisa berangkat, sekarang 18-20 tahun belum tentu bisa berangkat. Sekarang bayar reguler itu 56 atau 58 juta. Tapi nyatanya 9.000 kemarin jatah haji yang reguler itu hilang. 9.000 yang harusnya kuota haji didapatkan tahun ini, yang sudah menunggu sampai 18-20 tahun, dia menyicil ribuan rupiah untuk bisa berangkat haji, tertutupi tidak berangkat. Karena apa? Karena ada haji yang lebih mahal, haji furoda, ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang 3 orang 1 miliar berangkat kemarin. 1 orang berarti 300 juta lebih. Bayangkan Pak, bagaimana ini yang reguler, yang dia menabung dari tahun ke tahun, menunggu kuota, harusnya sudah berangkat, ketutup sama yang mahal-mahal. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah harus lebih merubah manajemen haji ini, karena haji ini kan panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu di sini bukan hanya mampu harta, tapi sudah dimampukan oleh Allah hatinya, batinnya, pikirannya, badannya. Jadi kalau misalkan ibadah haji, siapa yang paling gede duitnya, ini bukan lagi rukun Islam yang dianjurkan. Ini jadi bisnis namanya. Ini kita doakan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita diberi hidayah oleh Allah agar merubah sistem ini. Jangan didahulukan, kecuali kalau undangan dari Raja Arab, kalau memang ada special treatment tanpa mengganggu daripada kuota yang memang harusnya sudah berangkat. Kasihan, banyak rekan-rekan kita sudah sepuh, harusnya berangkat, diundur lagi. Memang Allah sudah mendaftar, walaupun tidak berangkat, insya Allah tercatat sebagai orang-orang yang melaksanakan haji, insya Allah. Tapi kan lebih enak kalau badan kita juga ibadah haji. Ini Pak, ya. Jadi hijrahnya itu perjuangan Rasulullah dengan para sahabat, lalu menentukan bulan Muharram karena perjuangan orang Islam dari Ramadan sampai ke haji. Maka selesai haji, itulah kemenangan yang hakiki. Maka dikatakanlah di situ, setelah bulan Dzulhijjah akan ada bulan kemenangan umat Islam di awal, yaitu tahun baru Islam, tahun baru Muharram. Ini harus tahu kita sejarahnya, jangan tahunya Desember, Januari. Ya, jam 12 malam petasan. Darderdor ya. Saya malam tahun baru Islam, tahun baru Masehi,
Saya diminta tausiah kemarin sama Haji Agus mimpin Majelis Al-Bahri di At-Thohir kan. Malam 31 Desember tuh terakhir mau Januari. Jadi zikiran dulu. Nah, saya sebelum jam 12 malam memberikan tausiah baru doa dengan Ustadz Sahrin. Tapi tempatnya bukan di masjid. Ketika zikiran di masjid, ketika kita doa dan menutup akhir tahun Masehi, kita diminta di lapangan depan At-Thohir dengan ada seremonial musik. Tadinya malam ini saya diminta oleh pengurus At-Thohir bulan yang lalu untuk ba'da Isya ceramah malam 1 Muharram. Dengan Ustaz Sahrin saya udah ke At-Thohir, sudah teken kontrak, ya, sudah deal. Nanti saya bilang saya ceramahnya, tapi jamaah majelis zikir saya nggak usah bawa dari Ustaz Sahrin. Siapin ada 100 orang katanya, berikut dengan nanti nyewa mobil segala macam, snack, transport dikasih. Sudah deal tuh. Haji Agus tidak bisa ikut karena ada acara di Kediri. Ternyata Haji Agus bisa ikut. Akhirnya kita bertiga tadinya akan mengisi malam ini di At-Thohir. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu pengurus At-Thohir mengabari saya dengan permohonan maaf karena malam ini acara diambil alih oleh Pak Erick Thohir dengan Pak Prabowo langsung, acara 1 Muharram nasional di At-Thohir yang ceramahnya Habib Hussein Jabbar. Jadi alhamdulillah Ustaz Sahrin, kita berarti sekelas kita bertiga nih, Ustaz Sahrin, saya sama Haji Agus, sekelas Pak Erik, sekelas Prabowo, sekelas Habib Hussein Jabbar. Jadi kita digantikan oleh beliau-beliau gitu ya. Makanya kata Ustaz Sahrin, Ustaz, kita ngisi di Al-Mumin aja, sama aja. Insya Allah di pandangan Allah ya, belum tentu yang besar yang lebih baik, belum tentu yang mewah yang lebih baik. Tapi karena permintaan maaf, saya diminta kemarin hari Rebo mengisi kajian ibu-ibu di Masjid At-Thohir Rebo pagi. Saya udah ceramah kemarin. Ya karena tanda maaf. Gak masalah, kita namanya cowok panggilan ya Pak. Dipanggil datang, nggak dipanggil ya udah kita mah di rumah aja gitu. Itu Pak. Muharram itu luar biasa. Makanya inilah kita tahun baru Islam diisi dengan kegiatan-kegiatan zikir, doa tadi oleh Ustadz dibuka. Ditutup ya, dibukanya tadi asar, ditutupnya tadi maghrib. Nah besok pawai Pak, ayo kita hadiri, kita meriahkan Pak tahun baru Islam di Masjid At-Taufik gitu ya. Nanti ada bazar, saya dibikinin satu tempat kata Ustaz Sahrin, didaftarin minyak Al-Hikmah nanti dipajang di sana. Jadi yang mau beli harga spesial di 1 Muharram di Masjid At-Taufik. Ini yang pertama, sejarah Muharram. Yang kedua, apa sih peristiwa Muharram itu? Banyak Pak, cuma saya sedikit aja karena waktu ya. Ini bisa 2-3 kajian kalau maghrib ya. Nanti subuh saya ngisi kajian Muharram juga di Masjid Al-Hikmah Giring-Giring Cakalele di Sukmajaya. Nah kalau subuh agak mendingan tuh, agak lama Ustaz, ya kan 1 jam lah. Tapi kalau maghrib kan mentok kita ke Isya pendek. Tapi nggak apa-apa, insya Allah berkah. Yang kedua ini apa? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada sejarah kandungan hikmah bulan Muharram. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga karena memakan buah huldi. Nah, buah huldi nih, Ki. Bapak tuh. Ini bukan buah huldi, ini minyak zaitun. Nah, ini Bapak. Iya, Bapak. Ya. Jadi ketika Nabi Adam makan buah huldi karena diminta oleh istrinya Siti Hawa, terusirlah kembali ke bumi ya, dikirim ke bumi, lalu terpisah oleh istrinya 40 tahun. Nabi Adam berdoa, apa doanya Pak? Nah doa Nabi Adam apa? Ayo Jung. Iya Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Kiki kasih ngasihnya duduk ya Pak Haji. Nah kalau Pak Ustadznya mah langsung nggak usah jawab gitu. Makanya tadi harusnya ada di samping saya kasih. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam 40 tahun. Coba seorang Nabi Adam
yang tadinya sudah di surga karena melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari surga. Lalu mau taubatnya 40 tahun Pak. Kita punya salah, lalu kita baru sehari aja sholat tepat waktu, tahajud, duha, besoknya kok belum ada kabar berita dari Allah. Ya Allah, saya udah ibadah ya Allah kemarin. Nah, baru sehari kita pengen minta jalan keluar dari Allah. Udah ibadah aja dulu Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah aja dulu, nanti mah kita nggak minta juga Allah pasti kasih apa yang kita perlukan. Ibadah aja, salah satunya apa? Dengan istighfar. Ini Nabi Adam dengan istighfar, Rabbana zolamna anfusana. Dia mengakui kesalahannya. Ya, dia tidak ingin zolim, ya Allah. Merugi aku ya Allah kalau tidak Engkau maafkan. 40 tahun baru dimaafin oleh Allah di bulan Muharram. Tuh Pak. Bulan Muharram ini bulan istimewa. Kalau kita punya salah, minta sama Allah, perbanyak istighfar. Ini ada sebuah kisah nih Pak, tukang kue. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, tahu Pak? Sahabat yang terkenal untuk referensi ibadah. Ada Imam Maliki, Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang ketiga Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal saat itu diberikan petunjuk oleh Allah untuk hijrah, pergi keluar dari negara Baghdad ke Busra. Dari Baghdad dia ke Busra, jalan kaki. Nah, satu saat sudah sampai Busra, dia mau istirahat di satu masjid Pak. Pas di satu masjid, dia mau tidur di dalam masjid karena capek lelah dia jalan, diusir sama marbot masjidnya. Ya. Nah, ini hati-hati nih marbotnya. Jangan suka mengusir orang, siapa tahu Imam Ahmad bin Hambal ya. Diusir tuh. Tapi tetap dikontrol ya. Wah, ini saya nggak usir nih, takut dengar cerita Ustadz Ade Imam Ahmad bin Hambal, saya usir dosa. Tapi nggak diperhatiin, nggak dikontrol, kotak amal ngilang besoknya. Ya, nah diusir sama marbot, jangan tidur di sini. Ini bukan untuk tidur. Coba dari zaman dulu ternyata udah ada tuh kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu yang kita tahu kan, zaman kita masih muda-muda Pak, masjid nggak ada yang dikunci kan, dibuka terus. Sekarang susah juga sih mau dibuka, tapi ada aja mic lah, kabel lah digigit tikus kan gitu ya. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid, tidur di teras tidur ya. Diusir lagi sama marbotnya. Jangan tidur di sini. Ini nggak boleh buat tidur. Saya mau istirahat sebentar. Ini kan di luar. Ini tetap nggak boleh. Ternyata ada penjual kue lewat melihat ada seorang laki-laki yang diusir-usir sama marbot. Lalu tukang kue ini menghampiri. Ini nggak ada yang tahu Pak. Si marbot nggak tahu ini Imam Ahmad bin Hambal. Tukang kue juga nggak tahu. Tapi orang-orang tahu siapa itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu orang dulu begitu Pak. Kan kita tahu dulu cerita Umar bin Khattab keliling malam-malam ketika udah jadi khalifah. Nggak ada yang tahu karena benar-benar belusukannya tanpa diperlihatkan jati diri dia siapa. Kalau sekarang kan ya pemimpin belusukan, tapi kan tahu wartawan di mana-mana kan gitu ya. Nah, kalau dulu boro-boro Pak nggak kenal, yang dibelusuki pun nggak tahu itu pemimpin. Akhirnya tukang kue itu merasa iba. Udah. Bapak kalau berkenan tidur di rumah saya aja, walaupun rumah saya kecil, tapi insya Allah Bapak nyaman tidur istirahat di sana. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ikut sama penjual kue. Ternyata rumahnya sederhana sekali. Rumahnya sederhana Pak. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal istirahat. Dia melihat, Masya Allah ini tukang kue, orang sederhana, tapi senyum terus. Dan rumahnya nyaman walaupun kecil. Saya bukan menyamakan Pak. Rumah saya tanya Ustadz Sarin, kecil Pak, pendek bahkan. Kalau loncat aja Ustadz Sarin kejedok tuh kalau pakai tangga. Kalau pakai tangga. Itu tapi orang-orang ustadz banyak yang betah di rumah saya. Semalam sampai subuh tamu saya. Baru pada pulang azan subuh. Ya.
Ya kadang ngobrol, kadang diskusi, ya kadang juga ada hiburan lah. Karena saya pengobatan kan di rumah, kadang zikiran, kadang kita konsultasi hikmah rumah tangga, pengobatan, terapi. Semalam ada yang terapi, seorang pemuda, dia kena narkoba sudah lama. Terus dia juga ada susuk, katanya dipaksa dipasang susuk. Semalam saya keluarin langsung, saya terapi, ya ada di status saya kalau mau lihat di Ustadz Sarid, saya keluarin itunya. Nah, ada juga seorang pemuda dari Aceh juga saya terapi, itu agak ketika jongkok bangun agak sakit di kakinya, saya terapi sampai subuh itu Pak. Kata orang-orang, ustadz-ustadz yang datang, bahkan seorang pejabat Polri dulu pernah datang ke rumah saya. Kalau saya sebutin namanya, Bapak kaget. Pak Ustadz, maaf, ini rumah Ustadz pendek. Tapi klien saya ini ngenyek Pak ya. Ini orang kok masuk ke rumah orang bertamu tapi nyindir gitu. Tapi dia bilang, Pak, walaupun rumahnya kecil tapi adem Ustadz. Hati dia merasa adem. Kan ada kita dapetin rumah gede, gedong, tapi kita nggak betah di rumah itu Pak. Saya mau Ustadz Sarin berhari-hari ya, berjam-jam di base campnya beliau. Adem ya, memang lingkungan masjid. Ditambah suasana orang yang tinggal di situ Pak. Itu. Walaupun rumah gedong, yang punya rumahnya cemberut terus nggak bakal betah kita. Tapi rumahnya kecil, orangnya senyum, enak Pak. Itu. Saya pernah ke rumah teman saya Pak, rumahnya gedong, hawanya panas Pak, nggak betah di rumah. Tapi saya datang ke rumah teman saya, rumahnya kecil Pak, adem. Saya lihat itu AC 2 PK nyala Pak. Adem batasannya, tapi orangnya juga senyum gitu. Nah, si penjual kue ini senyum Pak. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal nanya, Mas, maaf Mas, mau nanya, Mas ini kan maaf ya orang sederhana Mas. Tapi kenapa Mas ini kelihatannya bahagia? Terus Mas kayaknya hidupnya nggak susah nih. Walaupun hanya sederhana penjual kue. Inilah saya ini mendawamkan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini seperti kayak Nabi Adam, Rabbana zolamna, itu ya kandungannya istighfar, meminta maaf. Doa saya, zikir saya yang saya terus-terusan baca istighfar. Rasul tiap hari minimal 100 kali baca istighfar. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosa khilafnya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Dan saya kira tidak ada dosa kesalahan Rasul. Kesalahan ada, karena Rasul pernah buat kesalahan 3 kali dalam hidupnya. Ya, nantilah kalau saya nanti mengisi lagi saya jelasin apa kesalahan-kesalahan Rasul. Dan kalau menurut kita manusia biasa, itu bukan kesalahan, biasa, wajar. Bahkan kita bisa lebih besar daripada yang dilakukan Rasulullah. Marahlah Rasulullah. Nah, kenapa rahasianya? Saya istighfar. Semua yang saya minta dikabulkan oleh Allah karena istighfar saya. Semua yang saya minta. Saya pengen minta usaha saya berkah. Berkah Pak, bukan banyak ya. Uang banyak belum tentu berkah. Uang berkah ya pasti cukup. Jadi berkah saya dapat, ya bisa buat makan keluarga, bisa buat ngasih orang lain. Berkah. Semua yang saya inginkan diberikan Allah kecuali satu, kata dia. Kecuali satu. Saya udah biasa istighfar 30 tahun saya dagang ini, saya istighfar saya terus. Semua selama 30 tahun itu diijabah oleh Allah kecuali satu yang gak diijabah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya selama 30 tahun baca istighfar, saya dikasih sama Allah, tapi saya minta sama Allah yang satu ini tidak dikasih. Apa permintaanmu ya Allah? Pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, merinding Pak. Ulama besar yang sangat dicintai oleh umatnya, karena perjalanan jauh, karena jarak jauh, dia hanya seorang penjual kue di Busra. Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Tapi Imam Ahmad bin Hambal meneteskan air mata. Ya Allah, saya diperintahkan Allah untuk jalan kaki dari Baghdad ke Busra. Ternyata doa istighfar si penjual kue. Tuh Pak, baca istighfar. Bapak punya salah sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau perbanyak istighfar, ampuni oleh Allah dosa semua. Jangan khawatir Pak. Ya. Permintaan Bapak apapun, kalau kita sudah diampuni oleh Allah, Allah sudah mengampuni kita. Allah tahu kan yang kita pengen, karena Allah kan Al-Khaliq, kita makhluk.
Tanpa kita minta-minta kepada Allah juga, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan yang kita inginkan Allah tahu. Maka cari permohonan maaf dari Allah. Ketika Allah sudah memaafkan, maka kita akan diberikan apapun yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan. Kita nggak pernah minta apa sama Allah, request ketika kita di kandungan ibu kita, lahir dalam keadaan bisa melihat, lahir dalam keadaan bisa berjalan, tapi Allah kasih semuanya itu tanpa kita minta. Bahkan 4 bulan di kandungan ibu kita, Allah sudah menitipkan 3 hal. Apa yang dititipkan kepada bayi, kepada kita ketika kita di kandungan ibu kita? Yang pertama, ajal. Allah sudah menetapkan ajal kita, kapan kita mati. Jadi nggak usah khawatirkan itu, Pak. Allah tidak akan mengambil nyawa kita sebelum habis jatah rezeki kita. Jadi nggak usah takut sama yang namanya kematian, mah udah pasti. Ya, yang kita takuti apa? Yang kita takuti persiapan kita udah matang belum menuju kematian. Itu bukan berarti yang tua yang duluan, Pak. Banyak yang muda yang lewat duluan. Anak dikuburkan oleh bapaknya banyak. Bahkan cucu dimakamkan oleh kakeknya banyak, Pak. Jadi nggak ada jaminan yang tua lebih dulu, yang muda belakangan. Maka kita semuanya nggak usah mengkhawatirkan kapan kita mati. Yang kita khawatirkan bekal apa yang kita bawa nanti ketika mati. Yang kedua apa? Yang kedua sudah ditetapkan sama Allah, rezeki. Jadi nggak usah khawatir sama rezeki. Ini bulan baru nih, tahun baru Islam. Kita tingkatkan keberkahan hidup kita. Kita punya pekerjaan, kita jangan lupa ada rezeki orang lain di hak kita. Yaitu apa? Zakat mal kita tiap bulan kita keluarkan. Ada sodako, infak kita. Maka rezeki itu hanya perputaran. Ingat kata Rasulullah, rezeki itu pertama apa yang sudah kita makan. Kalau yang belum kita makan, walaupun kita punya duit nih, Pak, kan waktu kecil kan kita gitu, Pak, beli es krim, ya, belum kita jilat disenggol orang jatuh, itu bukan rezeki, Pak. Jadi rezeki itu yang sudah kita beli, kita makan, keluar kotoran, nah itu rezeki itu. Itu pertama kata Rasulullah. Kedua, rezeki itu apa yang kita kenakan. Ini baju kita beli di online ya, di Tokopedia, kekecilan kan gitu ya, Pak. Terus kita pakai nih, kita pakai sholat, kita pakai ceramah, baru jadi rezeki. Motor, mobil kita beli, lalu kita pakai, itu jadi rezeki. Tapi yang ketiga nih yang lebih manfaat, Pak. Rezeki kita adalah apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi kalau Bapak punya uang di tabungan ATM 1 miliar, ya, di lemari 100 juta, rumah Bapak miliaran, mobil Bapak ratusan juta, itu mah bisa jadi milik orang lain. Bisa jadi milik istri kita, bisa jadi milik anak-anak kita, bisa jadi milik cucu kita, bisa jadi milik suami baru istri kita. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Kita udah nyari-nyari duit, ya kan, yang nikmatin suami baru istri kita. Mau nggak, Pak? Mikir kan? Kalau nggak mau, Pak, sebagian kalau bisa lebih banyak tabung buat akhirat kita, Pak. Tabungan yang kekal abadi, yang benar-benar rezeki kita yang sudah diberikan melalui tempat-tempat ibadah di jalan Allah. Bapak masukin uang 1 juta ke Masjid Al-Mu'min, dibeliin sama Ustaz Sahrin mic yang lebih bagus, bahkan dibeliin mic buat wireless YouTube-nya Guru Pantun Harjamukti misalkan ya. Nah, itu jadi ibadah, Pak. Orang yang melihat ceramah-ceramah Guru Pantun, melihat Pak Ustadz Sahrin bikin pantun, orang ketawa, bahagia, senang, jadi ibadahnya juga enak, itu jadi pahala, Pak. Pahala tuh yang jangan yang berat-berat, yang sederhana, Pak. Berikan senyum sama orang lain, bahagia. Saya kalau bikin status, Bapak lihat status Ustadz Sahrin tuh sama saya, suka ketawa-ketawa apa. Itu memberikan energi positif kepada orang lain. Saatnya, Pak, kita tebarkan energi positif di tahun baru ini agar kita tidak memberikan dampak negatif kepada banyak orang. Dan yang terakhir, masih panjang seperti Muharram, Pak ya, tapi karena berhubung sebentar lagi sudah Isya ya, sebentar lagi. Berapa menit lagi? 9 menit lagi. Jadi hikmah daripada Muharram yang ketiga, Pak, kita pasti menginginkan akhir kita baik. Ya, awal kita sudah baik, tiba-tiba kepleset, nauzubillah, di akhir kita buruk.
Kita nggak pengen itu. Karena ada juga Pak, orang yang sudah baik ini, orang soleh, digoda sama pelacur. Kata pelacur, ayo kita berzina. Oh saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu harus pilih. Kalau enggak saya teriaki kamu sudah menodai saya, kata si pelacur itu. Jadi ada seorang orang soleh lewat rumahnya, lalu dipanggil, namanya orang soleh, lugu, masuk, dikunci pintunya oleh pelacur di rumahnya. Ya udah, kalau kamu nggak mau berhubungan dengan saya, pilih 3. Pilih hubungan dengan saya, milih kamu membunuh anak kecil yang ada di rumah saya, apa pilih minum minuman keras. Orang soleh ini langsung mengambil yang lebih kecil dampaknya menurut dia, yang lebih sedikit dosanya menurut dia. Kalau bunuh anak kecil dosanya gede, kalau berzinah dosanya gede, minum mah dosanya kecil kali kan gitu. Dia minum Pak. Orang soleh ini ketika minum minuman keras, otaknya muter, hilang kendali. Wanita di depan dia disetubuhi oleh dia. Lalu karena takut ketahuan sama anak kecil ini, anak kecil takut nanti ngeviralin di Facebook, di YouTube, di Instagram, akhirnya dibunuhlah si anak kecil itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya semua dia lakukan karena minuman keras. Ini ujung yang buruk, su'ul khotimah. Kita nggak tahu Pak, nggak ada jaminan kita sekarang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ternyata tergelincir. Saya punya teman nih, udah lama saya nggak ke rumah teman saya. Main ke rumah teman kita, ternyata teman kita halnya negatif, kan ada tuh yang begitu Pak. Saya punya jamaah, dia orangnya taat ibadah, tapi dia kangen sama teman lamanya, udah nggak ketemu, main sama temennya. Ternyata diajak jalan sama temennya tuh ya, naik mobil, ternyata dia ditangkap polisi Pak. Ternyata di mobil temennya itu ada narkoba, dia ke bawah-bawah. Ya, makanya kita nggak tahu Pak, di akhir kita bagaimana? Apa di akhir kita husnul khotimah, apa su'ul khotimah? Nggak ada yang jaminan. Makanya di Muharram ini kita minta kepada Allah, ya, kepada Allah. Tadi apa, baca istighfar Pak ya. Yang kedua, selalu kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah ini luar biasa Pak maknanya. Ini ada cerita lagi nih Pak, penutup ya. Jadi malaikat Jibril pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, turun kamu ke bumi, kamu tengoklah anak cucu Adam, kegiatannya seperti apa. Turun malaikat Jibril, melihat, oh ada kajian Muharram di Masjid Al-Mu'min gitu ya, kan keliling dia cucu Adam. Tapi ada satu orang yang menarik menurut malaikat Jibril. Ada satu pemuda, satu laki-laki yang dia selalu membaca alhamdulillah dalam keadaan apapun. Dikasih rezeki alhamdulillah, biasanya seperti itu kan Pak ya. Dikasih ujian sakit alhamdulillah, dikasih pecat jabatannya alhamdulillah. Kan orang Indonesia emang gitu kan, sering untung ya. Jadi kalau misalkan lu jatuh tadi kemarin, iya tapi untung lah, cuman jatuhnya di pinggir jalan doang. Coba kalau tengah jalan gitu Pak ya, selalu untung kalau orang Indonesia makan alhamdulillah. Ternyata itu baik tuh Pak. Tapi jangan untung begitu, alhamdulillah ya untung aja saya kecelakaannya di pinggir jalan, coba kalau di tengah jalan. Alhamdulillah kemarin ketahuan istri, untung cuman chat WA saya doang. Coba kalau ketahuan saya digerebek, kan gitu Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah tuh Pak. Dikasih rezeki alhamdulillah, dikasih penyakit alhamdulillah. Akhirnya ngadu sama Allah tuh. Ya Allah, kata malaikat Jibril, sudah saya tengok anak cucu Adam, ada yang menarik nih satu orang, selalu mengucapkan alhamdulillah. Wah bagus, ketika dia dapat rezeki, dapat musibah, selalu mengucap alhamdulillah. Coba kamu tengok di Lauhil Mahfuz, ada nggak nama dia di surga, calon penghuni surga? Dicek sama malaikat Jibril, ternyata Pak nggak ada Pak, nggak ada nama dia di penghuni surga. Di Lauhil Mahfuz kan sudah ada nama-namanya tuh kan. Kan tadi saya cerita tuh, sudah ada ajalmu, sudah diterapkan 4 bulan tuh. Yang kedua rezekimu, ya. Yang ketiga jodohmu, itu sudah ditetapkan. Nah, dilihat nggak ada. Ternyata di buku calon penghuni neraka
ada si orang ini, Pak. Waduh, ini orang ini kok bisa ada di calon penghuni neraka? Padahal sering ngucapin kalimat pujian, alhamdulillah. Akhirnya bilanglah sama Allah, ya Allah, ini orang yang saya temuin ini kok calon penghuni neraka ya Allah. Oh begitu, ya berarti ketentuannya memang begitu. Nah, tapi malaikat Jibril bilang, ya Allah izinkan saya untuk turun ke bumi. Mau ngapain? Mau ngingetin orang itu. Turunlah, diizinkan sama Allah, turun ke bumi, bilang orang itu, hai Fulan, kamu tuh bagus sering baca alhamdulillah, tapi sekarang tambahin dah, kamu minta sama Allah doa husnul khotimah, biar kamu di akhir meninggalnya dalam keadaan baik. Walaupun kamu selalu mengucapkan kalimat-kalimat baik, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa jadi di akhirnya tergelincir su'ul khotimah, masuk neraka. Nah itu Pak, minta doa husnul khotimah gitu, kata malaikat Jibril. Apa kata si Fulan ini? Oh, nama saya ada di buku catatan neraka. Iya. Kalau begitu alhamdulillah deh. Apapun yang diberikan Allah, kalau memang Allah menetapkan saya untuk menjadi calon penghuni neraka, saya hanya mengucapkan alhamdulillah. Kesel malaikat Jibril, tapi balik lagi Pak, dilihat ternyata di Lauhul Mahfuz sudah berubah. Dia sudah tidak ada di neraka tapi ada di surga berkat kalimat alhamdulillah. Walaupun Allah tetapkan apapun untuk dia, mau baik mau buruk. Intinya apa Pak? Nggak usah protes sama Allah. Kadang kita protes Pak, baru dipindahin kerjaan kita protes, ya Allah saya kan rajin ibadah ya Allah, kok saya malah dipindahin kerja dari tempat kering, dari tempat basah ke tempat kering, kan gitu ya, dari kota Bogor ke kota Jakarta gitu kan. Padahal mah lebih basah Jakarta kan itu. Nah kenapa ya Allah? Padahal bisa jadi ada hikmah terbaik Pak. Kemarin Pak, Jumat kemarin, saya jadwal khotib Jumat, saya kan setahun sudah penuh jadwal khotib Jumat sampai Desember. Tapi saya nggak mau double-double. Saya tetap walaupun ada 5-6 masjid yang minta di hari yang sama, saya tetap minta hanya satu, jadi 1 tahun selesai. Gitu diamumin saya dapat 2 kali. Jumat kemarin jadwal saya harusnya di Masjid Baitul Ma'mur dekat rumah saya di Pedurenan. Itu sudah tahun kemarin ketua masjidnya minta, dan saya hanya memberikan satu saja di situ, karena saya juga di Masjid Jakarta di ini udah penuh. Ternyata sebentar Pak ya, ternyata ketua masjidnya dengan tidak ada angin, tidak ada apa, WA saya Rebo, Kiai minta maaf, Jumat ini jadwalnya Ustadz Agus Mansur, Kiai nanti di lain waktu saja ya. Coba Pak, saya dibatalin khotib Jumat tanpa angin tanpa sebab, ya kan? Ketua bidang dakwah Pak dicoret, Sasarin aja marah gitu ya. Ketua bidang dakwah ulama kota Depok loh. Tapi saya memang agak kesel, manusiawi Pak, bukan masalah jadwal ceramahnya kan. Saya telepon nggak diangkat-angkat, saya cuma bilang antum ketua masjid zolim, bilang gitu. Tapi saya telepon nggak diangkat-angkat sama dia. Ya, akhirnya banyak yang marah sama dia. Sekretarisnya datang ke rumah saya sampai bilang seluruh pengurus DKM mau jatuhin dia jadi ketua masjid gitu, gara-gara saya dibatalin. Tapi ternyata ada hikmah apa? Saya dapat jadwal langsung khotib Jumat di Masjid Sukmajaya. Ketua masjidnya kemarin berobat ke saya, dan deal saya diminta kajian subuh setiap minggu keempat Sabtu sama masjid baru. Jadi itulah dilalahnya Allah sudah gariskan gitu. Ya, itu semua ada hikmahnya. Kita sambung lagi Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu dengan Muharram, dan Muharram ini kita jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna buat orang lain, dan orang yang diterima oleh Allah amalan apapun yang kita lakukan. Saya minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.